Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Putri Febrianti dengan NIM 23060220051 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari biologi tentang dasar-dasar ekologi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah biologi umum yang diampu oleh Ibu Feni Widianti MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Dasar ekologi. Yang akan pertama kita bahas adalah pengertian dari ekologi dan juga ekosistem. Yang pertama ada ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem merupakan suatu sistem timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dapat diartikan bahwa ekosistem merupakan bagian dari ekologi, dan ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Selanjutnya adalah komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen penyusun biotik dan ada komponen penyusun abiotik. Nah, untuk komponen penyusun biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada produsen atau suatu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri dan disebut dengan autotrof. Contohnya, tumbuhan hijau yang mengalami fotosintesis dengan bantuan sinar matahari untuk mendapatkan makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan suatu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri dan disebut dengan heterotrof. Contohnya adalah hewan dan manusia. Berdasarkan makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga. Ada karnivora atau makhluk hidup pemakan daging, dan yang kedua ada herbivora, makhluk hidup pemakan tumbuh-tumbuhan, dan yang ketiga ada omnivora, makhluk hidup pemakan segalanya, baik itu daging atau tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir adalah dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan suatu organisme yang sangat berperan penting dalam proses penguraian sisa organisme. Contohnya itu ada cacing, ada bakteri, ada jamur, dan makhluk hidup lainnya yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tidak hidup. Nah, contohnya itu ada air. Air sangat berguna dalam proses kelangsungan makhluk hidup karena air untuk minum, dan bahkan ada beberapa makhluk hidup yang hidup di air. Selanjutnya ada udara. Udara juga salah satu komponen abiotik yang sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya, karena udara sebagai oksigen yang dihirup oleh makhluk hidup. Yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari sangat berguna, sangat membantu pada tumbuhan hijau yang melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Dan yang terakhir ada tanah. Tanah juga sangat penting karena tanah berfungsi sebagai tempat bercocok tanam. Selanjutnya adalah satuan dalam ekosistem. Satuan dalam ekosistem seperti pada gambar yang ada di PPT di atas. Yang paling kecil ada organisme. Organisme hanya terdiri dari satu individu tunggal. Apabila satu individu tunggal dengan jenis yang sama itu berkumpul, maka berubah menjadi populasi. Nah, apabila kumpulan populasi itu menempati satu tempat, maka disebut dengan komunitas. Nah, apabila sudah menjadi komunitas, ini kumpulan komunitas akan menjadi ekosistem. Nah, ekosistem akan berubah menjadi biosfer. Selanjutnya adalah pola interaksi. Pola interaksi dibagi menjadi dua. Ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik, dan interaksi antara sesama komponen biotik. Untuk interaksi antara komponen biotik dan abiotik berarti komponen antara benda hidup dan benda yang tidak hidup.
Contohnya adalah tumbuhan hijau dengan sinar matahari. Tumbuhan hijau sebagai komponen biotik dan komponen abiotiknya adalah sinar matahari. Mereka bekerja sama untuk mendapatkan makanan yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ada interaksi antar sesama komponen biotik. Nah, interaksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada interaksi antar komponen biotik dalam satu spesies atau intraspesifik, dan yang kedua ada interaksi antar komponen biotik dalam beda spesies atau interspesifik. Yang pertama, untuk yang intraspesifik itu dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama ada kerjasama, contohnya pada berang-berang yang saling bekerja sama untuk membangun bendungan. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi ini terjadi pada makhluk hidup yang mana mereka akan bersaing dengan makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan makanan. Bahkan pasangan juga loh. Dan yang ketiga ada kanibalisme. Kanibalisme ini merupakan peristiwa saling memakan antar makhluk hidup. Contohnya pada ikan lele. Selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik dalam beda spesies atau interspesifik. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada simbiosis mutualisme atau hubungan antar makhluk hidup yang mana keduanya saling menguntungkan. Yang kedua ada simbiosis komensalisme, yang mana hubungan antara dua makhluk hidup, salah satu makhluknya tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan juga. Dan yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yang mana hubungan antara dua makhluk hidup yang mana salah satunya dirugikan. Yang ketiga, yang keempat ada predasi, selalu ada netralisme, dan yang terakhir ada antibiosis. Selanjutnya adalah rantai makanan. Rantai makanan itu sendiri merupakan peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Seperti pada gambar di PPT, ada rantai makanan nih. Yang pertama, rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang akan dimakan oleh katak. Lalu katak akan dimakan oleh ular. Ular akan dimakan oleh elang. Dan elang akan terinfeksi jamur. Nah, lalu jamur akan jalan pada rumput atau jamur akan dimakan oleh rumput. Dan begitu seterusnya siklusnya berputar. Itulah yang disebut dengan rantai makanan. Selanjutnya ada piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu hal yang menggambarkan produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem. Seperti pada gambar, di sini ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada produsen. Ada tropik 1 sampai tropik 4. Nah, jumlah energi maupun massa produsen adalah terbesar. Kemudian, semakin naik, konsumen 1 semakin sedikit. Jadi dari sini ke sini akan semakin sedikit. Konsumen 2 juga akan semakin sedikit. Begitu seterusnya sampai pada konsumen puncak yang paling sedikit. Di sini konsumen 3 yang paling sedikit. Saya sampaikan tentang dasar-dasar ekologi, mulai dari pengertian sampai piramida makanan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!